Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Dira adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya. Ia mendapatkan dosen pembimbing bernama Pak Surya, seorang dosen senior yang dikenal tegas dan jarang bicara. Selama 2 bulan bimbingan, Dira selalu merasa ada yang aneh dengan beliau. Tatapan matanya sering kosong, dan suaranya kadang seperti datang dari jauh. Namun Dira berpikir itu hanya karena beliau sudah tua dan kelelahan. Suatu sore yang hujan, Dira datang ke kampus untuk bimbingan. Ia mengetuk pintu ruang dosen di lantai 3, dan mendengar suara pelan dari dalam, "Masuk saja." Begitu membuka pintu, ia melihat Pak Surya duduk di balik meja dengan wajah pucat, menatap layar laptop. "Silakan duduk, Dira," katanya pelan, tanpa senyum seperti biasa. Bimbingan berjalan seperti biasa, tapi Dira merasakan hawa dingin menusuk tulang. Setiap kali ia bicara, seolah ada gema kecil menyusul suaranya. Ia pikir mungkin pendingin ruangan terlalu dingin. Pak Surya memberi catatan pada kertasnya, lalu berkata, "Bab 4 nanti kamu kirim lewat email. Saya tidak bisa bimbingan minggu depan." Dira hanya mengangguk. Sebelum pergi, Dira menatap punggung Pak Surya. Ada sesuatu yang ganjil, bayangan tubuhnya di dinding tidak bergerak sama sekali, meski beliau baru saja menggeser kursi. Ia buru-buru keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Grup jurusan dipenuhi pesan belasungkawa, Pak Surya meninggal dunia pagi ini karena serangan jantung. Dira hampir menjatuhkan ponselnya. Ia baru saja bertemu beliau kemarin. Namun malam itu, pukul 22.14, sebuah email baru masuk dari alamat Pak Surya. "Revisi bab 4 segera." Dira berusaha menenangkan diri. Ia berpikir itu mungkin kesalahan sistem, atau seseorang yang mengakses akun almarhum. Tapi isi email itu terlalu spesifik. Kalimatnya pendek dan tegas seperti biasa, "Perbaiki landasan teori. Banyak salah kutip. Kirim ulang malam ini." Jantung Dira berdetak cepat. Ia menatap layar laptop, memandangi nama pengirim yang tertulis jelas. Ia bahkan sempat membalas, menulis, "Pak, bukankah Bapak sudah?" Tapi sebelum ia selesai, layar laptopnya tiba-tiba mati sendiri. Lampu kamar berkelap-kelip, lalu padam sesaat. Saat listrik menyala lagi, Dira menjerit kecil. Laptopnya kini terbuka pada dokumen skripsi miliknya, padahal ia belum menyentuh apapun. Dan di baris terakhir bab 3, muncul tulisan tambahan. "Jangan telat, saya tunggu di ruang dosen, jam 5 sore besok." Dira tidak bisa tidur semalaman. Esoknya, rasa penasaran bercampur takut mendorongnya datang ke kampus. Ia berpikir, mungkin ada mahasiswa lain yang memakai akun Pak Surya. Tapi ketika tiba di depan ruangan itu, udara di koridor terasa dingin seperti lemari es, dan dari dalam ruangan, terdengar suara kursi bergeser. Dira memberanikan diri mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban, tapi pintu itu perlahan terbuka sendiri. Di dalamnya gelap, hanya cahaya dari jendela yang menembus tirai. Meja Pak Surya tampak rapi, seolah tak pernah disentuh. Namun di atasnya, map revisi Dira yang terakhir masih tergeletak, terbuka di halaman yang sama. Ia melangkah pelan masuk, bau lembab bercampur bau dupa samar tercium. Saat menoleh ke papan tulis di belakang meja, Dira terpaku. Ada tulisan baru dengan spidol merah. "Lanjutkan bab 4. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ia menoleh, tapi tidak ada siapapun. Lantai ubin berderit sendiri, seperti menahan beban tak kasat mata. Lalu terdengar suara berat dan serak, "Kamu belum kirim revisinya, Dira." Suara itu sangat dekat, tepat di belakang telinganya. Dira menjerit dan berlari keluar ruangan. Tapi saat menengok lagi dari ujung koridor, pintu ruang dosen itu sudah tertutup rapat. Namun dari celah kaca, ia melihat siluet seseorang duduk di balik meja, menatap lurus ke arah pintu, posisi yang sama seperti 2 hari sebelum kematian Pak Surya.
Dira menceritakan semuanya pada temannya, Rani. Tapi Rani hanya menertawakan. Mungkin kamu stres, Dir. Udah kebanyakan skripsi. Namun Dira yakin apa yang ia lihat nyata. Ia kembali ke ruang dosen keesokan harinya bersama Rani untuk membuktikan. Ruang itu kini dikunci. Petugas kampus bilang kunci ruang Pak Surya dipegang oleh pihak fakultas sejak hari beliau meninggal. Namun sesuatu menarik perhatian Dira, di bawah pintu, ada secarik kertas keluar sebagian. Ia jongkok, menariknya pelan. Itu adalah lembaran revisinya, dengan tulisan tangan Pak Surya di tepinya. Tulisan itu kaku tapi jelas. Jangan abaikan bimbingan. Saya masih menunggu. Rani langsung pucat. Mereka meninggalkan tempat itu buru-buru. Tapi malamnya, saat Dira membuka laptopnya lagi, file skripsinya telah berubah. Ada komentar baru di dokumen Word-nya dengan tanda nama Pak Surya. Di bagian komentar tertulis, "Bagus, sudah kamu perbaiki. Besok lanjut tatap muka." Dira tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap kali membuka file skripsinya, selalu muncul tanda suntingan baru, seolah ada yang mengedit dari jauh. Ia mencoba menghapus semua file dan menulis ulang, tapi setiap malam, tulisan itu kembali muncul dengan tambahan revisi. Malam itu pukul 0.17, laptop Dira menyala sendiri. Jendela Word terbuka, dan di bagian bawah muncul notifikasi kecil, Pak Surya sedang mengetik. Dira terdiam, tubuhnya kaku. Huruf demi huruf muncul di layar. "Kamu lupa mengucapkan terima kasih di halaman persembahan. Kamu tahu siapa yang paling membimbingmu, kan?" Dengan gemetar, Dira menulis balasan di baris baru, "Pak Surya." Tak ada jawaban. Hanya muncul satu kalimat terakhir, pelan-pelan. "Besok, jam 5 sore. Di ruang saya. Bimbingan terakhir." Meski diliputi ketakutan, Dira tetap datang ke kampus jam 5 sore. Ia merasa seperti terhipnotis oleh perintah itu. Hujan turun deras, dan langit tampak kehitaman. Saat sampai di lantai 3, lampu koridor berkelap-kelip. Ruang dosen tampak gelap, tapi pintunya sedikit terbuka. Begitu masuk, udara di dalam ruangan terasa beku. Di meja, ada laptop tua milik Pak Surya yang menyala sendiri. Di layarnya muncul dokumen skripsi Dira dengan tulisan berwarna merah. "Saya bantu kamu sampai selesai. Jangan takut." Dira mendekat, dan tiba-tiba layar laptop berubah menampilkan foto dirinya, diambil diam-diam dari belakang saat ia mengetik di kamar kos. Ia menjerit, tapi pintu ruangan menutup sendiri keras sekali. Lalu terdengar suara napas berat di sudut ruangan. Dari kegelapan, muncul sosok Pak Surya dengan wajah pucat kehijauan, matanya cekung, mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali Dira melihatnya. Ia berkata lirih, "Kamu mahasiswa yang paling rajin. Jangan tinggalkan saya sendirian di sini." Dira pingsan dan baru tersadar di ruang keamanan kampus. Petugas menemukannya tak sadarkan diri di depan ruang dosen. Saat ditanya, ia tak bisa menjelaskan apapun. Tapi di tangannya masih menggenggam flash disk, padahal ia tak membawa flash disk sebelumnya. Begitu diperiksa, flash disk itu berisi satu file bernama "Revisi Garis Bawah Terakhir, Docs". Isinya adalah skripsi Dira, lengkap, sempurna, bahkan bab kesimpulan yang belum sempat ia tulis pun sudah terisi. Di akhir file tertulis, "Semoga kamu lulus dengan hasil terbaik. Tanda tangan, Surya Halim." Rani menasihati Dira untuk tidak membuka hal-hal itu lagi, tapi Dira tidak bisa menahan diri. Ia yakin arwah Pak Surya masih ingin membantunya. Namun setiap kali membaca skripsinya, kepalanya terasa berat, dan di setiap halaman selalu muncul bayangan samar wajah Pak Surya, seperti muncul dari permukaan layar. Sampai suatu malam, dosen pengganti yang baru mengirim pesan, "Dira, saya sudah periksa skripsimu. Tapi aneh, di bagian lembar pengesahan, ada tanda tangan asli Pak Surya. Dari mana kamu dapat ini?" Dira tidak bisa menjawab. Ia tak pernah mencetak lembar itu.
Ia menatap kertas pengesahan yang dikirim dosen pengganti lewat foto. Tanda tangan Pak Surya terlihat jelas, tinta hitamnya masih baru, seperti baru ditulis beberapa jam lalu. Malamnya, Dira bermimpi aneh. Ia berada di ruang dosen lagi, tapi semua meja kosong kecuali satu, meja Pak Surya. Di atasnya ada lilin menyala, dan suara lembut memanggil, "Terima kasih sudah melanjutkan tugas saya." Dira berusaha berbalik, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tiba-tiba, tangan dingin menyentuh pundaknya. Ia menoleh dan melihat wajah Pak Surya yang separuh membusuk, menatap dengan senyum lemah. "Jangan takut, bimbingan ini belum selesai," katanya. Dira menjerit, dan terbangun dengan napas tersengal. Ketika ia membuka laptop, jam menunjukkan pukul 3.33. Di layar, file skripsinya terbuka sendiri, dan muncul satu paragraf baru di halaman ucapan terima kasih. "Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Surya Halim, yang membimbing hingga akhir dari dunia ini maupun seberangnya." Hari sidang tiba. Dira tampil dengan wajah pucat, tapi skripsinya sempurna. Para dosen penguji bahkan memujinya karena pembahasannya sangat rapi dan detail. Namun saat salah satu dosen bertanya, "Kamu bimbingan sampai kapan dengan Pak Surya?" Dira hanya diam. Dosen itu melanjutkan, "Aneh ya, soalnya catatan bimbinganmu ada tanda tangan Pak Surya di setiap lembar. Padahal beliau sudah meninggal 2 bulan lalu." Ruangan mendadak sunyi. Dira hanya bisa menunduk, menahan dingin yang menjalari punggungnya. Tiba-tiba lampu ruang sidang berkelap-kelip, layar proyektor hidup sendiri, dan menampilkan foto wajah Pak Surya di slide terakhir skripsinya. Dira tidak pernah memasukkan gambar itu. Salah satu dosen langsung mematikan laptop, tapi layar tetap menyala, menampilkan teks. "Selamat, Dira. Kamu sudah lulus." Seketika ruangan menjadi gelap. Saat lampu kembali menyala, lembar nilai Dira sudah di atas meja, lengkap dengan tanda tangan Pak Surya di pojok kanan bawah. Beberapa hari setelah sidang, Dira dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Semua orang memujinya, tapi ia merasa hampa. Malam-malamnya selalu dihantui suara ketukan di jendela, dan setiap kali ia membuka laptop, file skripsinya muncul sendiri dengan pesan pendek. "Kamu belum mengucapkan selamat tinggal." Suatu malam, Dira memberanikan diri menulis surat singkat, "Terima kasih, Pak Surya. Saya sudah lulus. Terima kasih sudah membimbing saya." Setelah mengetik itu, layar laptop bergetar pelan, lalu mati. Hening. Keesokan paginya, Dira mendapat kabar dari fakultas, ruang dosen lama Pak Surya terbakar ringan akibat korsleting, tapi anehnya, hanya meja beliau yang terbakar. Di antara abu yang tersisa, ditemukan satu kertas utuh, halaman ucapan terima kasih skripsi Dira. Dan di bawahnya, tertulis dengan tinta baru, "Sekarang kamu bisa istirahat, Dira. Bimbingan kita selesai." Malam itu, Dira tidur dengan tenang untuk pertama kalinya, tapi kamera laptopnya menyala sendiri, merekam sosok samar bersetelan jas duduk di kursi seberang, menatapnya sambil tersenyum. Sudah sebulan berlalu sejak Dira lulus. Hidupnya mulai kembali normal. Ia pindah kos, jarang membuka laptop, dan berusaha melupakan semua kejadian aneh itu. Namun setiap kali malam tiba, ia selalu merasa diawasi. Entah kenapa bayangan seseorang sering tampak berdiri di pojok kamar, menatapnya diam-diam. Suatu malam, Dira mendapat email dari universitas. Subjeknya, undangan penyerahan skripsi unggulan. Ia senang, berpikir skripsinya akan dijadikan contoh oleh fakultas. Tapi begitu membuka lampiran, darahnya langsung dingin, karena nama pembimbing yang tercantum di situ hanyalah satu, Dr. Surya Halim Alam. Ia mencoba menghubungi pihak fakultas, tapi mereka bilang tidak ada email seperti itu di sistem. Dira membuka kembali pesannya, dan email itu sudah hilang dari inbox. Tapi di folder draft, ia menemukan balasan yang entah kapan ia ketik. "Terima kasih, Pak. Saya akan datang." Malamnya, mimpinya berubah jadi nyata.
Ia berdiri di depan gedung kampus, sendirian. Di atas pintu ruang dosen, ada tulisan bercahaya merah, bimbingan lanjutan, ruang surya. Dira mencoba mengabaikan semua hal itu, tapi semesta seolah memaksanya kembali. Suatu sore, ia melewati kampus karena ada urusan dengan teman. Saat melintasi lantai 3, langkahnya terhenti di depan ruang dosen lama, kini terpasang papan nama baru. Laboratorium Penelitian Pasca. Namun di bawahnya, masih ada tulisan pudar, Ruang Surya Halim. Pintu ruangan sedikit terbuka. Dari dalam, Dira mendengar suara berbisik lirih, seolah ada seseorang membaca proposal. Ia menatap sekeliling, kampus sedang sepi. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menunduk, mengintip ke dalam. Di sana, duduk seorang pria berjas hitam dengan kepala menunduk di atas meja, menulis sesuatu di kertas. Dira terpaku. Sosok itu sangat mirip dengan Pak Surya. Saat ia mencoba mundur, pria itu menoleh perlahan. Bola matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum. Dira, kamu datang juga. Dira berlari sekuat tenaga, tapi suara langkah kaki mengejarnya sampai ke tangga. Suara itu berhenti tepat di belakangnya, lalu suara berat itu berbisik, kita lanjut bab 5, ya. Keesokan paginya, laptop Dira menyala sendiri. Di dalam folder skripsinya, muncul file baru bernama, bab garis bawah lanjutan, docs. Tanggal pembuatannya, dini hari pukul 2:03. Ia yakin tidak mengetik apapun semalam. Saat dibuka, file itu berisi tulisan yang aneh, campuran teks skripsi dan kalimat doa dalam bahasa Latin. Tapi di halaman terakhir tertulis jelas, saya menuntun Dira menyelesaikan penelitian ini di dunia yang lebih dalam. Setiap kali ia mencoba menghapus file itu, file serupa muncul kembali dengan nama berbeda, lanjutan 1, lanjutan-lanjutan, lanjutan 3, dan seterusnya. Seolah ada tangan tak terlihat yang terus menulis bersamanya. Dira akhirnya membawa laptop itu ke tempat servis. Tapi teknisi di sana menolak menyentuhnya. Katanya, laptop ini aneh. Ada file yang menulis sendiri waktu saya buka. Dan muncul nama pengguna, Surya aktif, di sistemnya. Ia pulang dengan tubuh menggigil, membawa laptop yang kini terasa lebih berat, seakan menyimpan sesuatu yang hidup. Malam itu, Dira menyalakan laptop untuk terakhir kali. Ia ingin memindahkan semua datanya dan membuang perangkat itu selamanya. Namun begitu layar menyala, webcam laptopnya otomatis hidup. Dira menutupnya, tapi lampu indikator tetap menyala merah. Tiba-tiba muncul jendela video di layar, rekaman ruang dosen, dengan kamera yang menyorot meja kerja Pak Surya. Wajah seseorang perlahan muncul dari bayangan, menatap ke arah kamera, lalu berbicara, kamu tidak boleh berhenti, Dira. Ilmu ini harus diteruskan. Lalu video itu berhenti, tapi suara langkah kaki terdengar dari kamar Dira sendiri. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Namun di layar, sosok dalam video kini berdiri tepat di belakang dirinya, seperti bayangan yang mengikuti dari dunia lain. Dengan tangan gemetar, Dira mematikan laptop dan menutupnya. Tapi dari sela tutupnya, masih terdengar suara mengetik pelan-pelan, klik, 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 seperti seseorang masih menyelesaikan bab berikutnya. Beberapa hari kemudian, pihak kampus meminta Dira datang untuk menyerahkan softcopy skripsi ke dosen pengganti. Namanya Bu Ratna, dosen muda yang baru pindah dari universitas lain. Saat Dira masuk ruangannya, ia langsung berkata, kamu mahasiswa bimbingan Pak Surya, ya. Beliau sempat menitipkan file padaku sebelum itu terjadi. Dira tertegun. File apa, Bu? Bu Ratna mengeluarkan flash disk hitam. Ini katanya untuk mahasiswi yang paling rajin. Waktu saya buka, filenya terkunci sandi. Mungkin kamu yang tahu. Saat flash disk itu dimasukkan ke laptop, muncul satu file, Dira garis bawah final, docs. Tapi ketika mereka coba buka, layar laptop berubah menjadi hitam. Tulisan merah muncul perlahan. Tidak semua bimbingan berakhir di dunia ini.
Lampu ruang dosen padam seketika, dan layar laptop menampilkan bayangan dua orang duduk berdampingan, Dira dan seseorang berjas hitam di sebelahnya. Sejak hari itu, Dira merasa kehadiran Pak Surya semakin kuat. Saat lewat koridor kampus, lampu selalu padam. Printer fakultas mencetak sendiri halaman-halaman tanpa perintah. Kertas-kertas itu berisi satu kalimat berulang. Revisi moral dan etika akademik. Dira mulai sering kehilangan kesadaran. Suatu kali ia ditemukan tengah malam di perpustakaan, menulis dengan mata terpejam. Di depan dirinya, tumpukan kertas penuh coretan tangan yang bukan miliknya. Salah satunya bertanda tangan Surya Halim dengan tinta merah. Teman-temannya menjauh, mengira Dira kerasukan. Tapi Dira justru semakin tenang, seolah menerima keberadaan sosok itu. Beliau hanya ingin tugasnya selesai, katanya pada Rani dengan senyum aneh. Bimbingan ini bukan horor, ini pengabdian. Namun malamnya, Rani mendapat pesan suara dari nomor Dira, suara pria tua berbisik, mahasiswa yang patuh, akan selalu lulus. Fakultas tiba-tiba memanggil Dira. Mereka menemukan kejanggalan, tanda tangan pada berkas arsip digital ternyata muncul setelah tanggal kematian Pak Surya. Kami harus memverifikasi keaslian dokumenmu, kata dekan dengan nada khawatir. Dira datang dengan wajah datar. Ia membawa laptopnya sendiri dan berkata, semua bukti ada di sini. Begitu laptop dinyalakan, layar menampilkan jendela Word dengan tulisan. Sidang ulang, bimbingan dunia akhir. Para dosen penguji menatap heran. Lalu teks di layar bergerak sendiri, mengetik kalimat demi kalimat. Saya menyatakan mahasiswa bimbingan saya telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Kini giliran saya menghadap penguji tertinggi. Layar laptop meledak kecil, memadamkan listrik satu ruangan. Ketika lampu kembali menyala, di layar proyektor muncul foto hitam putih Pak Surya, duduk di kursi sidang, tersenyum tenang. Berita aneh tentang Dira menyebar di kampus. Ada yang bilang ia gila, ada yang bilang ia diculik arwah dosennya. Fakultas akhirnya menutup ruang lama Pak Surya dan memindahkan arsipnya. Tapi malam-malam tertentu, lampu ruang itu masih menyala sendiri, dan printer di dalamnya mencetak sertifikat bergambar dua tanda tangan, Dira Pratama dan Surya Halim. Sementara itu, Dira tidak pernah terlihat lagi di kampus. Namun akun emailnya masih aktif. Beberapa mahasiswa tingkat akhir mengaku mendapat pesan darinya, kalau kamu butuh bimbingan, kirimkan proposalmu ke saya. Saya dan Pak Surya akan membantu. Banyak yang mengira itu spam, tapi satu mahasiswa benar-benar mengirimkan proposalnya. Esok harinya, file itu kembali dengan catatan revisi rapi, nama pengulasnya. Sejak itu, setiap tahun, selalu ada satu mahasiswa misterius yang lulus dengan skripsi sempurna tanpa pernah bimbingan. Beberapa tahun kemudian, seorang staf administrasi baru membersihkan arsip lama. Ia menemukan map lusuh bertuliskan nama Dira. Di dalamnya, ada salinan skripsi, selembar surat pengantar, dan satu catatan tulisan tangan. Bimbingan lintas dunia telah berhasil. Mahasiswa akan melanjutkan tradisi ini. Staf itu bingung, lalu mencoba mencari data Dira di sistem kampus. Tapi namanya tidak pernah tercatat sebagai mahasiswa aktif, bahkan tidak ada nomor induk sama sekali. Namun skripsinya tercantum di daftar unggulan fakultas. Saat ia membaca skripsi itu, halaman terakhir berisi ucapan terima kasih yang berbeda. Terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan di alam materi, dan semua jiwa yang masih ingin belajar. Lalu printer di ruangan itu menyala sendiri dan mencetak satu baris tambahan di bawah halaman tersebut. Selamat datang, peserta bimbingan baru. Kini kampus itu dikenal memiliki ruangan yang tak boleh dimasuki setelah maghrib, ruang dosen tua di lantai 3. Mahasiswa yang nekat sering mendengar suara seseorang mengetik pelan-pelan di dalam. Jika mereka mengetuk, suara itu berhenti sejenak, lalu terdengar bisikan, masuk, kita mulai bimbingan. Konon,
Siapapun yang duduk di meja itu akan menemukan flash disk hitam dengan file bernama Bimbingan Garis Bawah Terakhir, Docs. Bila dibuka, muncul nama mereka sendiri sebagai mahasiswa bimbingan, dengan catatan revisi yang sempurna, tapi setelah itu, mereka akan bermimpi tentang pria berjas hitam dan mahasiswi berambut panjang yang mengetik di ruangan sunyi. Hingga kini, skripsi Dira masih tersimpan di perpustakaan kampus, tapi siapapun yang membacanya akan merasakan hawa dingin menelusup ke tulang. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat tambahan yang tak bisa dihapus. Ilmu sejati tidak berhenti di kematian. Dan jika kamu membaca kalimat itu di tengah malam, mungkin kamu juga sudah terdaftar sebagai mahasiswa bimbingan abadi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.